pada intinya mereka minta bantu ke pemerintah agar memfasilitasi bertemu dengan pengelola atau manajemen dari pasar pertanian. Menawarkan kita untuk jualan di tempat lain, kita juga tidak punya modal lagi, tidak punya uang lagi, apa yang mau bisa kita lakukan? Karena anak istri kita semua di rumah mau makan. Dan tentunya kalau mereka ternyata telah melakukan semua kewajibannya dalam bentuk iuran, retribusi dan lain-lain, harusnya mendapatkan haknya toh. Kasih solusi. Itulah intinya, ada kan kompensasi uang ganti rugi, Pak. Kerugian saya baru belanja untuk persiapan lebaran ini 500 juta. Itu yang baru saya belanja. Rabu 5 April 2023, kobaran api memenuhi Plaza Botania Batam Kepri. Diikuti dengan kepulan asap hitam dan pekat di langit, mengundang panik dari pengunjung dan pedagang di plaza tersebut. Banyaknya barang mudah terbakar seperti kain hingga plastik, membuat api semakin cepat membesar dan melalap kios demi kios di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di kota Batam. Mimpi para pedagang untuk menyambut ramainya perbelanjaan jelang lebaran seketika hancur melihat barang dagangannya ludes terbakar. Andi, salah seorang pedagang mengatakan, munculnya si jago merah diperkirakan sejak subuh dini hari di saat jam makan sahur. Ia mengaku baru mengetahui kebakaran tersebut sekitar pukul 5 subuh dan langsung menuju ke lokasi. Namun saat itu api belum sampai ke kiosnya meski mulai membesar. Ironisnya, mobil pemadam kebakaran yang turun saat itu masih sedikit. Ia menilai petugas damkar cukup lamban dalam memberikan penanganan, sedangkan api cepat membesar. Akibat kejadian itu, ia mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Kerugian saya baru belanja untuk persiapan lebaran ini 500 juta. Itu yang baru saya belanja. Dan itu habis semua, Pak? Habis semua. Tambah barang yang lama. Ya kita kecewanya sih, pertama pemadamnya harusnya cepat, banyak pagi. Kalau waktu jam 5 itu toko saya belum kebakar. Kalau seandainya pemadam itu lebih banyak, bisa disisir dari depan, seperti yang udah siang ini, itu mungkin bagian depan nggak kena. Saya jam 5 itu toko belum kebakar, saya 15 menitan itu baru toko saya menyala api. Artinya kalau pemadam banyak, itu bisa diselamatkan sebagian besar. Hanya pemadam waktu itu kalau masalah saya 2 atau 3 aja. Hal senada juga dirasakan oleh penjual lainnya, Dul Halim. Seluruh barang dagangannya baik yang baru dibelanjakan maupun stok yang ada habis terbakar. Akibatnya, ia mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Bang, untuk kios yang di dalam, abang jualan apa, Bang? Ya jualan underwear sama aksesoris. Sorry. Bang, ini barang abang termasuk yang terbakar juga atau gimana, Bang? Bakar semua bang. Pedagang rata-rata habis semua, nggak ada yang tersisa. Kecuali yang bagian depan ini. Karena depan ini kan terakhir kena kan. Pusat lampu api kan dari belakang bang. Berapa besar kerugian, Bang? Kemudian karena kita bang momen mau lebaran, jadi kita semua kan numpukin barang. Rata-rata pedagang kan belanja semua. Kalau aku kerugian ditafsir belanja barang mau 100, itu belum lagi barang yang udah lama yang tersedia kan. Kalau dihitung tafsir 200-an ada lah, lebih lah. Juta bang ya? Iya, 200-300 juta ada lah. Itu kan bisa pasti, cuman belanja barang yang kayak kemarin 100-an gitu. Kan selain menyiram barang yang ada, kan nambah yang ada kan.
Sementara itu, para pedagang mengaku tidak mengetahui pasti asal-muasal kebakaran. Namun muncul desas-desus kabar. Api berawal dari bagian belakang gedung dan menyebar ke kios yang ada. Mereka berharap akan ada kompensasi atas kejadian tersebut. Kalau sumber apinya saya memang nggak tahu juga, kita nggak tahu. Tapi siwer informasi ada yang di dekat belakang itu yang ada dekat genset, ada yang bilang konsleting di toko pertama, yang toko mania itu, ada yang bilang dari genset. Yang mana yang benarnya kita nggak tahu. Oh, belum tahu pasti lah Pak mana ini. Desas-desus Pak katanya dari toko imannya, ada juga dari genset, nggak tahu pasti juga dari mana Bang, karena saya datang di jam 4-an udah ada kebakaran, pemadam pun udah datang kan. Yang pasti kita akan mengalami kerugian, cuman kalau bisa orang gedung yang punya gedung, kita kan sebagai pedagang kan setiap bulan ada bayar maintenance segala macam, pokoknya didudukin lah gitu masalah kerugian gitu. Bisa lah cari jalan tengahnya biar sama-sama dihitungkan gitu. Misalnya seperti apa, kompensasi atau gimana Pak? Ya, berapa sih kita kompensasi kan? Kita kan di sini sewa, ada bayar maintenance segala macam kan. Kita nggak tahu di gedung ini kan kita pedagang di asuransi kan bagaimana kita nggak tahu kan. Cuma di surat kontrak kan kita nggak sempat tebal ini surat kontrak Bang, nanti kita pelajari satu-satu kan. Api akhirnya bisa dipadamkan sekitar pukul 9 pagi. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Asman, mengatakan pihaknya juga belum mengetahui penyebab kebakaran. Ia mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun ratusan kios habis terbakar. Sebanyak 15 unit mobil damkar dikerahkan, dibantu mobil water cannon milik kepolisian dan damkar milik BB Batam. Ya, di bawah situ, di bawah itu ada pasar basah, ada pasar kering, ada pasar lontong. Ya, sekitar pendinginan, penyebab kebakaran nanti diteliti oleh polisi. Unit kendaraan kita nggak kurang 15 ini, semua unit kita turunkan, termasuk bantuan dari Samapta Polres. Ada mobil, water cannon untuk mencapai kita. Sementara ini tidak ada kejadian, tidak ada korban jiwa, sementara ini nggak ada korban jiwa. Kita masih pendinginan namanya sekarang. Nanti kayak yang dari awal di mana pejuang apa teman-teman kepolisian yang memeriksa. Dugaan awal kita belum ada Pak? Belum tahu, kita bisa mengandai. Nanti ada polisi. Tak berselang lama, pihak manajemen Plaza Botania 1 dan pedagang pun bertemu untuk membahas tindak lanjut dari musibah tersebut. Dalam pertemuan, para pedagang tetap kekeh meminta kompensasi atas kejadian yang menghabiskan seluruh modal mereka. Kompensasi dapat berupa ganti rugi hingga pengembalian uang sewa. Namun permintaan tersebut tak dapat langsung dikabulkan oleh pihak manajemen. Pasalnya, permintaan itu harus dibicarakan terlebih dahulu dengan manajemen di atasnya, yakni Vanindo Group. Pihak manajemen Plaza Botania kemudian menawarkan tempat pengganti gratis di Mall Botania 2. Tempat itu dapat digunakan para pedagang untuk berjualan sementara waktu. Kalau untuk pedagang yang datang apa segalanya tetap kita tangani dengan baik. Untuk solusinya ada yang kita minta mereka datang ke lokasi kita yaitu Mall Botania 2, tetap menjalankan usahanya lah, soalnya di mana momen Ramadan, di mana biasa Plaza Botania Garden itu mereka panen. Dan untuk kali ini karena sudah kebakaran, barang-barangnya semua ada yang keberatan datang ke sini, bukan berarti kita paksa karena tidak ada barang dagangannya aja, bukan mereka tidak mau datang. Jadi ya seperti itu aja sih. Jadi permintaan warga tadi seperti apa nanti? Permintaannya sih sebenarnya cuman menanyakan bantuan apa yang bisa pengelola berikan. Dan hari ini mungkin kita harus diskusi lagi ke manajemen apa yang bisa kita berikan ke mereka. Kendati demikian,
Tawaran tempat itu tampak tak berpengaruh signifikan, terutama bagi pedagang yang barang dagangannya tak bersisa dilalap api. Meski ada janji pengembalian sisa uang sewa maupun deposit lapak yang sudah dibayarkan. Oleh sebab itu, para korban mendirikan posko bantuan untuk penerimaan donasi. Posko tersebut berada di depan pintu utama Plaza Botania Batam. Sementara itu, koordinator para pedagang, Andi, mengatakan pihaknya telah selesai mendata para korban. Jika dijumlahkan, kerugian para pedagang mencapai miliaran rupiah. Kita berharap ada bantuan datang dari pihak mana aja sih, kita pasti terima gitu. Karena memang yang di saat ini kita butuhkan itu adalah bantuan. Bantuan berupa apa Pak? Ada biasanya? Sebenarnya berupanya sih pasti berupa materi ya, karena memang kebakaran ini membuat kita kehilangan materi. Jadi itu yang kita butuhkan. Entah itu dari berbentuk dari badan-badan tertentu yang mau ingin membantu kita, disilakan, kita persilakan. Kalau untuk permasalahan-permasalahan dengan Panindo atau apa gitu, kita juga sekarang udah nggak mikir juga, kita mikirnya gimana kita bisa bertahan hidup dan syukur-syukur kita bisa dapat modal untuk berusaha lagi. Itu sekarang yang kita pikirkan. Masih manajemen saat ini kebijakannya, kalau tenan yang korban ini sewanya masih yang saat itu bayar sewa tapi sewanya belum habis masa, itu dikembaliin sama tenan. Terus ada uang apa namanya itu, uang deposit kita itu kalau kita mau diminta juga saat ini dikembalikan dulu biar kita punya pegangan. Itu siapa yang mau minta itu manajemen persilakan langsung datang ke kantor kita. Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Rahmat, mengatakan belum banyak hal yang dapat dilakukan. Kendati demikian, ia berjanji akan membangun komunikasi dengan manajemen Plaza Botania dan mengatur jadwal pertemuan. Tadi sudah ketemu dengan beberapa tenan yang terdampak. Pada intinya mereka minta bantu ke pemerintah agar memfasilitasi bertemu dengan pengelola atau manajemen dari pasar Botania. Saya tadi sampaikan ya, saya akan coba telusuri, kalau nanti udah ketemu kita akan coba cari solusi yang atau membahas hal-hal yang sifatnya solutif lah. Intinya para pedagang berharap ada pembicaraan dengan pihak manajemen dan ada solusi yang ditawarkan kepada mereka. Itu tadi yang terkait dengan soal kebakaran. Kita juga mengunjungi satu gereja dan di situ ada kurang lebih 800-an jamaah. Nah, saya tanyakan tadi dengan pendeta Belmont ini, bagaimana pelaksanaan ibadah pasca kejadian, dan alhamdulillah rupanya ada opsi, ada alternatif. Dia dapat meminjam satu ruang gereja dari Pak Jasarmen Tuba, lupa siapa nama gereja, jadi dialihkan ke situ. Sementara Ketua Restorasi Pedagang dan UMKM Kepri, Pitra Paloh, mengatakan kompensasi yang diminta para pedagang merupakan hal yang wajar. Terlebih jika mereka rutin membayar iuran perawatan atau iuran lainnya. Dan harus tahu hak dan kewajiban mereka yang selama ini telah mereka lakukan. Kalau ternyata kewajibannya telah dipenuhi, tentunya ada hak-hak, apalagi dalam keadaan bencana seperti ini. Itu harus kita dalami. Oleh karena itu akan saya perintahkan Ketua DPI Gardu Kepri untuk segera turun ke lapangan dan mendapatkan informasi yang lebih jelas. Tadi untuk kebakaran langkah seperti apa kira-kira dari Gardu, Pak? Advokasi, pengacara kaki lima kita bilangnya harus turun ke lapangan. Karena kan tentunya mungkin kita harus bertanya apakah mereka telah melakukan kewajiban mereka selama ini yang berhubungan misalnya dengan asuransi kah atau iuran apakah. Nah, apabila ada bencana tentunya kan harusnya ada hak yang mereka dapatkan. Itu harus kita dalami terlebih dahulu. Oleh karena itu nanti tim advokasi kami insya Allah akan turun.
Maksud seperti kompensasi gitu ya Bang? Nah, tentunya kalau mereka ternyata telah melakukan semua kewajibannya dalam bentuk iuran, retribusi dan lain-lain harusnya mendapatkan haknya toh. Tapi kalaupun itu nggak ada ya kita harus cari solusi karena bagaimanapun mereka harus bisa berjualan kembali dengan nyaman, dengan tenang dan mereka bisa tidak harus lagi seperti ini menjajah di pinggir-pinggir jalan. Itu yang menjadi perhatian utama kami.